salli wa sallim ala habibina wa rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Cukup jelas suara mau ke belakangku. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha innallaha wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da iman bi'sal ismul fusuq ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humul dhalimun. Shadaqallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah subuh mubarakah yang insyaallah dirahmati, kemudian diberkati, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta para santri, anak-anak kita yang sudah hadir rela bangun melawan rasa ngantuk, tidak persoalan yang mudah. Iya Pak. Apalagi di usia anak-anak di bawah 15 tahun. Jago subuh itu memanglah sesuatu yang sangat sulit. Aku Pak Ibu 6 tahun di pesantren, itu tamat SD umur 13 tahun. Bangun subuh itu dipaksa jam 4. Itu kalau tidak disiram pakai air itu tidak ada gol. Itu payah. Ya, kalau zaman awak dulu kan main laci itu kan biasa saja. Jo laci, jo rotan. Itu dilacik jerotan sekali, itu terasa tapi tidak jago, justru menjadi mimpi. Alaju lagi ya baru jago. Itu Pak, itu di usia 13, 14, 15, pokoknya di bawah itu. Tidur tuh kalau lala dia tidak susah, apalagi jam 4 subuh. Sekarang cepat kan, jam 4:43 itu dah bangun. Awak yang sudah paham bahwa subuh itu merupakan kewajiban saja susah, acur dulu terlewat. Nah, kalaulah tidak kena persoalan fisik, mungkin sasak ke belakang, mungkin nggak payah juga dulu. Alhamdulillah anak-anak kita hadir, dimotivasi dengan berbagai cara. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, dan yang lebih hebatnya lagi kita memanfaatkan kesehatan dan nikmat yang diberikan
ayat yang sudah kami bacakan tadi itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, bahwa Allah menekankan sekali, Allah sangat memberikan penekanan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ini penekanan yang tidak boleh kita abaikan. Bahkan At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa hubungan persaudaraan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain itu sama kuatnya dengan hubungan kekeluargaan. Bagaimana hubungan kita dengan adik kandung kita, dengan keluarga kita, sebegitu kuat juga hubungan kita antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Begitu kuat dan begitu penting. Maka dengan demikian ukhuwah imaniyah kita ini, ukhuwah persaudaraan yang berdasarkan keyakinan keagamaan kita ini tidak boleh goyah, tidak boleh rusak, tidak boleh putus oleh alasan apapun. Nah, ini kan kita sedang berada di fase untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin daerah kita. Di bulan 11 nanti akan ada pemilihan kepala daerah. Nah, kalau caleg-caleg Bapak Ibu itu sudah mulai ada semacam keretakan. Padahal itu orang beriman seluruhnya mengaku beriman. Persaudaraan antar seiman itu tidak boleh goyah, tidak boleh retak, tidak boleh putus karena alasan apapun, termasuklah alasan perbedaan pilihan politik tadi itu. Itu kan gara-gara awak masuk tim sesi A, lalu karena tidak sesuai dengan sama-sama jamaah tadi itu, sama-sama jamaah masjid iman, tapi pilihannya beda. Sama lah dulu misalnya ketika pemilihan presiden, banyak di antara kita yang menjudge kalau bahasa ini, orang yang memilih si anu dianggap sudah keluar dari keyakinannya. Nah, itu bahaya loh. Agama tidak membolehkan demikian. Bagaimanapun perbedaan pikiran kita, bagaimanapun perbedaan pilihan kita, yang namanya persaudaraan antar mukmin itu tidak boleh goyah. Tidak boleh kita tidak rasa puan, karena hanya persoalan pilihan beda. Maka di dalam ayat ke-9 itu Allah sangat menegaskan sekali. Fa'aslihu baina akhawaikum, kata Allah di ayat berikutnya. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka kalau kita bersaudara, jagalah persaudaraan itu. Justru jangan menjadi kompor. Fa'aslihu, islah, damaikan, buatkan, ciptakan suasana yang damai. Aku cari di masjid kita itu sangat kuat persaudaraan, dibangun dengan kegiatan-kegiatan yang seperti yang dilakukan pagi ini. Ada subuh mubarakah, kemudian sholat tasbih, kemudian ada makan
ukhuwah Islamiyah itu baik. Dan itu sangat bagus untuk dipertahankan. Kenapa demikian? Kenapa menjaga ukhuwah itu penting? Kata Allah di akhir ayat tersebut itu, wattaqullaha la'allakum turhamun. Tujuannya hanya satu, agar kita ini bersatu dan diberikan mendapatkan rahmat, keuntungan yang banyak. Dalam hadis juga sampaikan, orang-orang yang senantiasa menjaga ukhuwah, menjaga silaturahmi, itu akan diberikan oleh Allah kelapangan rezeki dan kepanjangan umur. Ini sangat bermanfaat sekali. Tidak ada ruginya kalau kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Tapi memang di ayat yang ke-10 kita perlu berhati-hati. Kata Allah di ayat yang ke-10, wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah terhadap apa? Terhadap hal-hal yang bisa merusak, hal-hal yang bisa membuat ukhuwah kita ini, hal-hal yang bisa membuat persaudaraan kita ini terputus, pecah. Apa itu hal tersebut? La yaskhar qauman min qaumin. Yang pertama, hal yang bisa membuat persaudaraan itu pecah, hal yang bisa membuat ukhuwah Islamiyah itu putus. Yaskhar qauman min qaumin. Ada satu kelompok yang merasa dia itu lebih baik. Yaskhar. Ini maksud, yo kami lah yang paling baik. Kalau orang lain tak itu, itu bahaya. Itu bisa merusak. Amal kami lah yang paling bagus. Sholat kemarin kan, misalnya sholat masjid imam, sholat subuh, ada kunutnya. Tempat lain kan ada berapa? Lalu diklaim, nggak ada dalilnya itu. Sampaikanlah ini macam-macam bid'ah ini dan seterusnya. Itu bahaya. Kalau sudah demikian, kata Allah, la yaskhar qauman min qaumi. Tolong dihindari. Dan kita pun tak boleh merasa bahwa kita lah yang baik. Kenapa demikian? Asa ayyakunu khairan minhum, kata Allah. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak baik itu ayyakunu khairan minhum, justru mereka lah yang baik, karena kita tidak tahu. Nah, kalau untuk persoalan yang sifatnya akidah saja, kita tidak boleh mengatakan kitalah yang baik, orang tidak baik, kitalah yang benar, orang bid'ah, kitalah yang muslim, mukmin yang sebenarnya, yang lain itu semuanya melakukan penyimpangan. Jadi tidak boleh kita lakukan seperti itu. La yaskhar qaumun min qaumin. Apalagi untuk persoalan-persoalan yang sifatnya praktis, misalnya. Oh, karena saya mendukung si Anu dalam pilkada, lalu kita sampaikan itulah yang terbaik, yang lain tidak. Lalu disampaikanlah, dibukalah aib-aib. Ini bahaya, tak boleh. Berkompetisi dalam memilih pemimpin itu disahkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah membuka aib-aib, membuka keburukan-keburukan orang lain. Apalagi itu saudara kita sesama orang beriman. Di ayat ini Ibu ada pengkhususan untuk kaum ibu-ibu. Nah, kalau ayat tadi yang pertama
itu yaskhar qaumun min qaumin. Di penggalan berikutnya itu wala nisa'u min nisa'i. Jangan sekelompok atau satu orang ibu-ibu perempuan merasa dirinya lebih baik dari perempuan yang lain. Nah, kalau khusus tadi. Karena memang ibu-ibu itu dari zaman Nabi itu malah spesial. Lalu suruh dia Pak suruh Ar-Rijal dalam Quran. Ada 114 surat dalam Quran Pak Ibu, tapi tidak ada surah Ar-Rijal. Yang ada surah Nisa. Begitu Nabi Muhammad meninggikan, memuliakan kaum perempuan. Spesial Bu. Wala nisa'um min nisa'i. Nggak boleh kita satu kelompok khusus ibu-ibu mengklaim bahwa kelompok kita lah yang lebih baik. Kelompok ibu-ibu yang lain tidak. Lalu apa lagi selain kita tidak boleh mengatakan bahwa kita lah yang paling baik? Wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu saling mencela. Saling mencela antara kamu. Wala talmizu anfusakum. Saling mencela. Mencela ini kalau bahasa Jawa-nya apa kira-kira? Mencaci. Ya kalau di masjid kita insya Allah tidak ada. Tapi perbuatan mencela itu ini banyak medianya yang bisa dilakukan. Dia memang tidak mencela secara langsung, tapi di media sosial. Ada ibu-ibu punya Facebook, main Facebook Pro. Itu banyak sampai orang tidak ada, sampai ketika ada ibu-ibu main Facebook Pro. Dia gunakan media yang demikian itu untuk menyampaikan hal-hal yang justru merugikan. Kalau ada persoalan hubungan persaudaraan dengan sekitar, itu justru tidak diselesaikan, tapi dibuatkan statusnya di media sosial. Wala talmizu anfusakum. Jangan dulu. Wala tanabazu bil alqab. Berikutnya, jangan kita memanggil saudara kita dengan panggilan yang mereka tidak suka. Termasuk di rumah, Pak. Ibu-ibu jujur saja udah ada apa-apa. Apa panggilan yang ibu-ibu suka di rumah? Kalau ibu-ibu udah suka di rumah, misalnya di rumah tidak senang dipanggil nama, sebut apa panggilan yang ibu senang? Itu tolong tidak kenapa? Itulah request di ibu-ibu. Awak ini tidak suka dipanggil nama di rumah. Apalagi udah bawa makan keluar, sudah panggil nama di tempat makan. Kadang ada orang kami, mau dia tidak suami istri sewa kan? Itu Pak. Itu. Walaupun harus Allah, panggillah dengan panggilan yang disenangi. Tidak salah Pak. Ya kalau tidak ada persoalan, meskipun pernikahan awal itulah berusia 40 tahun misalnya.
Sesekali dipanggil ya, apa tadi Bu? Ya. Sana nggak di Bu? Sana Pak. Tolong dipertimbangkan itu Pak. Ikut disambut namo, saya Bu. Sambut namo boleh lunak, itu kareh itu dah Bu. Kalau di kawin. Tapi memang apa-apa kesyukuran dulu. Takutnya betul kalau dipanggil ya, ibu-ibu tak mencari ya betul. Karena tak biasa kan. Nah, betul ibu tanya lo, di mana ya Pak lebih? Oke dong berubah sih, tidak mendingan perangai ya, kan itu loh. Tidak mendingan perangai apa loh. Tapi kita harus dibiasakan Pak. Meskipun pernikahan kita 40 begitu dan 10 tahun. Walau karena basuh bilang, upayakan kita memanggil dengan panggilan yang disenangi. Kaum muslimin jamaah sholat subuh dan subuh barakah yang dirahmati Allah. Nah, panggilan yang tidak baik itu bisa memantik perpecahan. Contoh yang di rumah tadi lah. Kalau kita manggil pasangan awal, suami kita panggil dengan panggilan yang tidak dia senangi. Lupa sekali waktu nyampe udah di belakang namanya itu. Kira-kira apa Pak? Agak lain nggak? Disamping nama saya dari rumah apa? Lere lah Pak. Ibu. Apa-apa kok banyak diam gini. Padahal dalam hadis Nabi yang diam itu seperti ibu. Kok apa yang diam? Tapi itulah apa-apa kau. Memang apa-apa kau kelemahannya ibu-ibu. Kalau udah ada ibu-ibu bapak kau jangan yang saya. Apalagi di lingkup yang lebih besar. Kalau kita panggil teman kita, panggil saudara-saudara kita yang sesama mukmin dengan panggilan yang tidak biasa, maka itu bisa memantik, bisa membuat hubungan ukhuwah kita itu renggang. Maka Nabi, para sahabat-sahabat itu dipanggil dengan panggilan yang baik. Ada Abu Bakar, itu kan bukan nama aslinya, dipanggil dengan panggilan Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil dengan As-Siddiq, dengan orang-orang yang benar. Itu bisa kita pakai ya. Itu kan bentang agak gelap, saya kan pakai hitam. Ada kan ya, kalau orang tersebut senang ya tidak ada persoalan ya. Tapi kalau mereka merasa wah ini agak lain, nah itu perlu kita pertimbangkan. Hitam namun manisnya sebagai pembujuk ya, hitam manis. Baik Bu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Lalu apalagi yang perlu kita hindari agar hubungan kita ini, ukhuwah kita ini tetap kuat, tetap bersatu, tetap teguh. Di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal dhann. Kata Allah, wahai orang beriman, hindarilah banyak-banyak dalam berprasangka, berpraduga, bersangku-sangku, kalau bahasa Minangnya berburuk sangka. Hindari. Menduga-duga itu sesuatu yang sifatnya belum ada kepastian dari informasi itu hindari kita untuk menduga-duga bahwa itu adalah informasi yang benar. Dalam agama kita di awal surah Al-Hujurat itu juga
inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau Allah dapat informasi, dapat berita, dapat gosip, kata Nabi, fatabayyanu, dicek dulu gosip. Misalnya ada gosip Pak Im Wong dan istrinya cerai. Itu tahu ibu. Itu betul kan tak tahu? Ah? Oh, ada kena. Tadi ada yang galak belakang Pak. Betul ya. Gosip-gosip itu perlu diperhatikan. Jadi langsung dikirim di grup tadi Pak. Gosip agar nanti dikirim langsung di grup atau nggak cuma deh pasti. Dicek dulu. Nanti ada informasi apa misalnya perang atau apalah misalnya, atau ada informasi pembunuhan dan sebagainya lah. Itu dipastikan betul dulu informasi itu. Dan kadang-kadang awak kan niatnya kan baik kan untuk menyampaikan informasi dan orang dapat cepat dapat informasi itu, langsung di share ke grup. Masuklah grup masjid iman. Tutuplah informasi kajian itu gara-gara informasi yang belum ada kepastian. Jangan terlalu banyak kita lupa. Kata kenapa? Inna ba'dul sesungguhnya sebagian besar dari praduga, sebagian besar dari dugaan-dugaan yang tidak ada kepastian itu adalah dosa. Ya. Itu menduga sesuatu yang tidak ada kebenaran. Wala tajassasu. Yang paling penting, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini apalagi dalam kita beragama. Wah, kadang orang kalau ada senang dengan satu orang, lalu kita cari-cari itu kesalahan. Nanti jangan sampai seperti itu. Wala yatab ba'dukum ba'dha. Jangan kita suka menggunjing. Ini sering disampaikan oleh guru-guru kita. Bahkan dalam ayat itu jelaskan ayat itu wahadukum ayyatul lahma. Orang yang menggunjing itu seolah-olah dia sedang memakan jenazah saudara. Bahkan dalam penggalan berikutnya fakar itu, kalaulah itu terjadi kenyataannya, pasti kamu tidak mau. Begitu berbahayanya. Lalu konsekuensinya apa? Dalam hadis disampaikan konsekuensinya orang yang suka menggunjing, kemudian orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kata Allah, kata Nabi, dia termasuk orang-orang yang muflis. Orang-orang yang muflis itu orang-orang yang bangkrut. Kalau bangkrut itu kira-kira Pak Ji bahasa Pak Konyol. Habis semuanya. Dan kan untuk bisnis, modal bisnis itu nggak boleh. Itu bangkrutnya boleh bukan? Kalau bangkrut. Muflis, bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah, kata Allah, kata Nabi, orang yang muflis itu ya'ti yaumal qiyamah bi sholat wa zakati wa siyami. Dia memang datang di akhir yaumul qiyamah nanti itu orang yang muflis ini, orang yang bangkrut ini, dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala zakat, dengan membawa pahala puasa. Tapi apa? Wa ya'ti qad syatama hadza wa akala hadza wa qazafa hadza. Tapi ketika dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, ada orang yang juga mengajukan protes. Apa protesnya? Allah, memang si Anu ini sholatnya rajin,
puasanya rajin, zakatnya taat, tapi dia juga menyakiti hati saya. Dia menggunjing saya. Dia mencari-cari kesalahan saya. Dia menyebarkan hoax tentang saya. Lalu apa kata Allah? Fayuqtu hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka ambillah kebaikan sholatnya tadi itu, pahala sholatnya tadi itu, pahala puasanya tadi itu, pahala zakatnya tadi itu, pindahkan ke orang yang sudah dia sakiti seperti ini. Fa'in faniyat hasanatuhu, kata Nabi, kalau kebaikan sholat, puasa, zakatnya tidak cukup, ukhidha min khotoyahu, ambillah dosa orang yang disakitinya itu, pindahkan ke dia. Nah, berapa kilo itu Pak? Allah jatuh tertimpa tangga aja Allah istilahnya. Allah pahala kodado, dosoko bertambah. Pahala sholat lah ditransfer ke yang lain, hutang bertambah. Nah, itulah kira-kira. Habislah. Kita min khotoyahu fayuqtu alaihi summa turiha ilana. Itu kata Nabi. Kalaulah demikian, tendanglah Pak oleh aku. Ya Allah, kalaulah Nabi dosa tambah. Baik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang terakhir di ayat ke-13, di ayat ke-13 Allah sampaikan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat itu bukan untuk orang menikah saja. Ayat macam dibaca ketika orang pengantin baru. Tapi sebenarnya ayat ini sangat penting. Kau wajib dengar ketika orang menikah. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu itu laki-laki dan perempuan. Nah, itu jelas, laki-laki dan perempuan. Jadi memang perempuan itu berbeda dengan laki. Berbeda dengan laki. Kalau wapai kami ini market atau ke market untuk beli sesuatu, lawan tentukan dari rumah Pak. Cie yang awak rencanakan Bang, cie yang dapat Pak. Kalau ibu, cie yang direncanakan yang dapat berapa Bu? 10. Saya itu apa aku tidak mau pai dia, pai saya boleh gitu. Nah, beda, mau berbeda, tidak boleh disamakan. Bagaimanapun kita ingin menyamakan antara laki-laki dan perempuan, itu sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi saja. Jadi bapak pahami saja. Nah, banyak seorang kalah. Syu'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa kata Allah? Lita'arafu, agar kita saling memahami. Tidak boleh kita jadikan itu justru menjadi pemantik perbedaan kita. Ada yang Minang, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang di Makassar, Bugis. Itu sesuatu sunnah, sesuatu yang sudah direncanakan Allah. Tujuannya hanya satu, agar kita semuanya itu saling memahami. Kalau kita sudah memahami, maka ukhuwah kita akan tetap terjaga dengan kuat. Saya jemaah salat subuh dan salat keluarga yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama, juga bagi kami sendiri yang menyampaikan. Amin. Benar datangnya dari semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salah tentu datang dari kami sendiri. Pemimpin ketua Ustaz. Jadi banyak.
Itulah Pak. Apa jalan? Memang kalau dalam hadis kan ayatul munafiqun salam, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa. Itu saja Pak. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau dia berkata selalu bohong. Kalau dia berjanji lupa. Kalau dia berjanji dia ini kita cari saja Pak. Ma yang berkata acok bohong, ma yang dia berjanji acok ingkar, berarti itu orang munafik. Kata Allah orang munafik ini silakan dihindari. Jangankan untuk dijadikan pemimpin. Kita diminta untuk menghindar jauh-jauh dari orang munafik. Munafik itu seperti duri di dalam daging. Kalau duri dalam daging itu dia apa? Dia tidak nampak tapi sakitnya pada asal. Itu dihindari juga. Cuma kan persoalannya bukan bukan siapa yang bohong, siapa yang tak bohong, siapa yang banyak bohong. Nah, itu sebenarnya.